Ya, kembali lagi di channel yang kita kasih ini Telinga Partners Indonesia. Kita akan masuk ke dalam program Oke Sersan. Oke Sersan adalah singkatan dari obrolan Kristen serius tapi santai. Terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara yang terkasih yang boleh mensupport, mendukung kami, dan biarlah channel ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Saudara-saudara, banyak orang yang mengatakan bahwa kekayaan adalah kunci dari segalanya. Bahkan seringkali kita mendengar orang-orang yang mengatakan bahwa kesuksesan membuat kita menjadi bahagia. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, obrolan santai kita hari ini mau mengatakan bahwa ada banyak orang yang mengandalkan diri dalam setiap hal yang dia lakukan. Tetapi persoalannya adalah ketika Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ternyata di balik kerja keras, di balik usaha dan kemampuan kita, ada Tuhan yang bekerja, ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu untuk melakukan dan melewati segala perkara dalam hidup kita. Ada orang mengatakan bahwa kekayaan punya peran penting di dalam setiap kehidupan. Bahkan Yesus mengatakan bahwa kekayaan punya peran penting bagi seorang untuk menolak keselamatan, karena kekayaan dapat memberi rasa nyaman buat kita. Apa yang kita inginkan pasti ada ketika kita mempunyai kekayaan atau kita katakan uang. Kita pengen mencapai sesuatu, ketika kita mempunyai kekayaan, maka apa yang kita inginkan akan kita dapatkan. Segalanya pasti. Artinya adalah segala sesuatunya perlu uang, ya. Segala sesuatunya perlu kekayaan. Apakah kita tidak perlu kaya? Ya, perlu, dan mungkin itu menjadi motivasi untuk kita boleh berbagi dan menjadi orang yang lebih baik. Menjadi kaya tidaklah masalah. Menjadi kaya tidaklah masalah. Tetapi yang masalah ketika menjadi kaya dalam kesombongan. Firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 6 ayat 11 mengatakan, tetapi engkau hai manusia, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ada poin yang penting ketika Yesus mengajarkan kasih dalam kehidupan kita. Maka Saudara Paulus kepada Timotius mengatakan bahwa engkau manusialah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kelemah lembutan. Memang benar bahwa sesuatu kekayaan bisa membuat kita nyaman, bisa membuat kita, setidaknya kita dapat menikmati keduniawian ini. Namun yang paling penting adalah ketika kekayaan sejati itu adalah iman dan kasih yang diwujudkan dalam penyangkalan diri
kita seorang manusia. Di ayat yang ke-12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, obrolan santai kita hari ini, kita mau menjadi kaya di dalam iman. Teman-teman boleh menulis komentar, boleh menulis pertanyaan ya di dalam kolom komentar kita, untuk sama-sama membangun, sama-sama memberi motivasi, dan sama-sama menjadi orang yang boleh berbagi kepada kita semua ya. Jadi hari ini saya terinspirasi membuat program Oke Sersan ini, obrolan Kristen santai ya, serius tapi santai. Artinya mudah-mudahan obrolan ini boleh kita lanjutkan ke program ke depan, dan kami berharap dukungan teman-teman semakin membuat kami semangat untuk membuat channel-channel selanjutnya. Nah, harta bukanlah segalanya. Kenapa? Karena segalanya tetaplah Yesus dalam hidup kita. Ya. Harta bukanlah segalanya. Menurut teman-teman, apakah harta menjadi penting dalam hidup kita? Ataukah harta menjadi hal yang primer, namun tidak menjadi satu sorotan, artinya tujuan hidup kita? Jelas bahwa ketika tujuan kita hidup untuk harta, saya pikir tidak salah. Namun yang keliru adalah ketika tujuan hidup kita sepenuhnya hanya harta. Ya. Tetapi ya, ketika kita berbagi dengan orang lain, ya, ketika kita punya, ya, kita berbagi kepada orang lain, saya pikir tidak ada menjadi masalah, karena di sana ada kasih yang mau kita sampaikan. Ya. Ketika harta yang kita agungkan, ya, ketika harta yang kita kejar, kita cari, kita menjadi orang yang besar dan menjadi kaya, maka kita akan menyombongkan diri ketika kita tidak memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita boleh menjadi orang kaya, kita boleh menjadi orang hebat, kita boleh menjadi petinggi-petinggi negara, kita boleh menjadi hal orang-orang yang besar, orang-orang yang penting dalam aparatur kenegaraan, polisian, bahkan apapun jabatan kita, ya, yang menjadikan diri kita orang yang besar dan yang kaya. Kalau itu tidak untuk kemuliaan Tuhan, maka akan sia-sia apa yang kita dapatkan. Tapi ketika harta yang kita dapatkan, jabatan yang kita dapatkan, kemampuan dan kekuatan, bahkan kekuasaan yang kita dapatkan, semuanya untuk memuliakan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan pakai kita menjadi saluran berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Saya sangat terinspirasi ketika banyak teman-teman kita, YouTubers, ya, yang berbagi, ya walaupun ada juga yang mengatakan pansos, ya, ada juga yang mengatakan ya cari viewers,
bahkan cari subscriber, Pak, cari apa lah itu ya, dengan cara giveaway. Saya pikir tidak ada masalah, karena niatnya adalah berbagi dan berbagi. Kenapa? Ketika semua yang kita dapatkan kita lakukan dan kita fokus bahwa itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, saya pikir tidak ada kerugian dalam kehidupan kita. Ya. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, dan engkau demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Mengumpulkan harta untuk mencapai kehidupan sepenuhnya. John Wesley. Saya teringat dengan John Wesley. John Wesley pernah mengatakan bahwa carilah sebanyak-banyaknya, kumpulkanlah sebanyak-banyaknya, bagikanlah sebanyak-banyaknya. Ini ada salah satu hal yang perlu kita pikirkan dan perlu kita berbagi, teman-teman. Ya. Kita boleh tulis dalam komentar nanti. Ketika kita mencari segala sesuatu, kita mendapatkan segala sesuatu, kita mengumpulkan segala sesuatu, jangan lupa kita share, ya, kita bagi apa yang kita dapatkan, tanpa mengurangi apa yang kita cari, ya, apa yang kita kumpulkan, ya. Artinya adalah sukacita, kasih, iman itu terlihat dari ketika kita melakukan di dalam kehidupan kita. Kita boleh mengumpulkan kekayaan, kita boleh mengumpulkan uang, kita boleh mengumpulkan ya yang berbaur dengan kekayaan yang kita katakan tadi. Kita juga boleh mengumpulkan hal itu. Bahkan banyak orang sekarang menabung untuk masa depan, ya, menabung untuk masa tua. Ada juga misalnya anak-anak muda sekarang, ya kan, bisa menabung untuk membahagiakan kedua orang tuanya, ya. Ada juga anak-anak muda yang sekarang sudah mulai menabung untuk membangun keluarga yang baru, mulai menabung. Tapi kedua hal itu akan menjadi sia-sia ketika kita tidak melihat, ya, orang yang lain. Ketika kita menutup mata kita melihat orang yang butuh pertolongan dari kita, ya, maka akan menjadi sia-sia ketika usaha kita tidak dibarengi dengan kasih. Kekuatan dan kemampuan kita akan menjadi sia-sia ketika kita tidak dibarengi dengan kasih. Menurut saudara-saudara, apa yang terpenting? Ya, boleh kita sharing dalam kolom komentar. Ya. Apakah harta yang terpenting dalam hidup kita, ataukah Yesus dalam kasih dalam hidup kita? Memang benar semuanya butuh harta, karena itu yang menopang kehidupan kita. Tapi Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita diberi kekuatan, maka kita sanggup, ya, kita sanggup untuk mengatakan bahwa aku kuat dalam Dia. Teman-teman, ada banyak orang mengatakan begini, kita tahu kenapa Tuhan memberi kita kekuatan. Tahukah kita bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan untuk apa?
Jelas Tuhan memberi kekuatan buat kita supaya kita bisa kuat dari segala pencobaan, bahkan omongan-omongan orang yang menganggap kita adalah sampah. Di situ kita harus menjadi orang yang kuat dalam iman. Ya. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, obrolan Kristen serius tapi santai ini akan berlanjut ke depan, dan kami butuh dukungan teman-teman, komentar, saran, apa yang mau kita bahas, dan mungkin ke depan kita akan mengundang pembicara yang bisa meneguhkan dan menguatkan hati kita. Terima kasih teman-teman, saudara-saudara. Saya akan akhiri obrolan Kristen santai kita hari ini. Ya. Menjadi kaya tidaklah masalah. Mengejar kesuksesan adalah poin penting dalam hidup kita. Tapi menjadi kaya dalam iman, kasih Yesus Kristus menjadi tujuan hidup kita. Berbuat yang baik, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan memberi yang terbaik dan bekerja dalam hidup kita. Semoga hari-hari kita boleh berbagi dalam setiap kesuksesan dan setiap banyak orang. Dan kami berharap teman-teman boleh mendukung dan terus mensupport kami untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Akhir kata, saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita. Jadilah orang kaya dalam iman. Tuhan Yesus berkati kita.